Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ika Soraya dari kelompok 3 angkatan 22. Lalu saya Devi Maharani dari kelompok 3 angkatan 22. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan wawancara mengenai isu-isu kontemporer, dan kebetulan topik isu yang kita pilih kali ini adalah mengenai korupsi. Untuk narasumber dari topik kali ini ada Bapak Ardianto dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Data dari ICW, kasus korupsi tahun 2021 itu terbanyak berada di sektor anggaran dana desa. Karena semenjak era pemerintahan Pak Jokowi itu dana desa yang digelontorkan ke masing-masing desa itu kan cukup besar jumlahnya. Sebelumnya pendapat Pak Ardianto sendiri sebetulnya ada beberapa faktor terkait penyalahgunaan. Yang pertama mungkin dari tingkat SDM, jadi SDM dari desa sendiri. Yang kedua dari pembinaan. Yang ketiga pengawasan. Terkait SDM pemerintah desa, di mana ketika SDM-nya tidak memenuhi syarat atau tidak cakap dalam pengelolaan keuangan desa, akan sulit. Nah, terkait pembinaan juga untuk di Kabupaten Pati, menurut pendapat saya mungkin agak kurang. Pembinaan sendiri itu juga menyangkut adanya anggaran. Jadi ketika anggaran dari 3 dinas tersebut itu juga tidak memadai, juga akan sulit. Yang ketiga pengawasan. Di pemerintah daerah Kabupaten Pati ini karena desanya itu juga banyak, ada 401 desa, jadi kita mungkin tidak bisa menjangkau semua untuk diperiksa. Jadi itu penyebabnya ya. Lalu menurut Bapak sendiri, jika hal ini tidak diatasi, apa saja dampak yang mungkin terjadi? Gitu. Dampaknya yang pertama, pengelolaan keuangan tidak akan akuntabel, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Yang kedua, desa tidak akan mendapatkan manfaat dari dana desa tersebut. Jadi mungkin banyak pembangunan yang mungkin tidak terlaksana. Tapi yang jelas namanya korupsi itu yang jelas memperkaya diri sendiri. Ya. Jadi mungkin bisa kepala desa, bisa berangkat ketika penyalahgunaan ya, jadinya ya lebih kaya. Nah, selanjutnya kalau menurut Bapak Ardianto, bagaimana upayanya ya Pak sebagai ASN kita itu bagaimana supaya bisa mencegah atau mengatasi isu korupsi? Kalau di tupoksi kita di Inspektorat kan memang sesuai dengan PP 12 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memang kita juga ada kewajiban untuk adanya pemeriksaan desa. Di Inspektorat kita mungkin bisa preventif itu dengan pemeriksaan reguler, tapi mungkin memang tidak seluruhnya, tidak seluruh desa kita bisa kita capai. Tapi untuk tahun 2022 kita sudah menggunakan namanya aplikasi Siswa Studes. Jadi sistem pengawasan keuangan desa. Diharapkan dengan adanya Siswa Studes kita bisa memetakan mana-mana desa yang berpotensi tidak akuntabel terkait pengelolaan keuangan desanya. Bapak Ardianto di sini telah menyampaikan tentang isu-isu kontemporer, khususnya tentang isu korupsi yang ada di Kabupaten Pati ini. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih Bapak Ardianto atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Kusuma Putri Pratiwi dari kelompok 3 angkatan 22. Bersama rekan saya, Nama saya Devi Maharani dari kelompok 3 angkatan 22. Lalu ini kami bersama narasumber Bapak Bima Jumigraha. Kami membahas tentang isu-isu kontemporer terkait sepanjang tahun 2021 terdapat berita bahwa Kominfo itu sudah berhasil memblokir 565.449 konten hoax. Anda sebelumnya pernah mendengar terkait berita tersebut? Pernah. Apa yang Anda ketahui tentang berita tersebut? Hoax itu berita palsu ya, Iya. berita yang belum dipastikan kebenarannya. Lalu menurut Anda penyebab munculnya hoax ini itu apa? Yang pertama kan adanya semakin terbukanya zaman ya, sosmed semakin banyak, jadi orang makin bisa publish apapun yang ada di sosmed.
Nah itu kita belum bisa tahu mana data yang benar, mana data yang salah. Terus menurut Bapak dampak apa yang akan terjadi bila masalah tersebut tidak segera diselesaikan? Banyak ya Mbak, hoax itu yang pertama pasti menimbulkan perpecahan ya Mbak, karena kan berita yang palsu terus menyebar ke banyak orang, jadinya tidak valid, itu pasti menimbulkan perpecahan. Lalu yang kedua, tidak absennya data kalau adanya berita palsu. Lalu kemudian untuk Bapak sendiri sebagai ASN, menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mungkin menindaklanjuti perihal adanya hoax ini? Yang pertama, dipastikan dulu kebenaran dari berita tersebut. Kita harus cari-cari tahu dari beberapa sumber berita tersebut benar apa enggak. Lalu yang kedua, pastikan sumbernya terpercaya enggak. Cari media pers yang punya kode etik jurnalistik yang bagus. Lalu yang ketiga, cari di Instagramnya atau di Twitternya dari Kominfo. Di situ kan Kominfo sering posting berita yang sekiranya hoax atau tidak bisa dipercaya. Itu aja sih. Baik, itu dia paparan dari wawancara kami kali ini. Terima kasih kepada Bapak Bima atas waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hidja dari kelompok 3 angkatan 22 dan bersama dengan saya. Jadi dengan saya Risma. Di sini saya bersama Ibu Anissa Albar sebagai narasumber kita nanti untuk menjawab pertanyaan kita mengenai isu yang berjudul generasi tua bergantung pada milenial gunakan teknologi. Sebelumnya menurut Ibu Anissa Albar sudah mendengar tentang isu ini? Iya. Familiar. Lalu bagaimana tanggapan Anda mengenai isu ini? Kalau isu ini memang sering terjadi, khususnya di instansi pemerintah ya, dan untuk instansi saya sendiri juga masih banyak kejadian yang seperti itu. Generasi tua bergabung dengan para milenial untuk penggunaan teknologi seperti komputer atau mungkin juga gadget dan yang lain-lain. Dan menurut Anda, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya isu-isu ini masih di kalangan? Kalau penyebabnya sebenarnya banyak ya Mbak ya, kayak dari generasi tua sebelum teknologi berkembang seperti sekarang ini kan memang belum semaju sekarang, jadi mereka pasti butuh penyesuaian, butuh beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Jadi menurut saya memang mereka kayak disodori hal yang baru dan perlu belajarnya juga lebih lama, tidak secepat kita. Jadi ya memang itu penyebab paling utama sih menurut saya. Baik Ibu, terkait isu tersebut, apa dampaknya apabila isu tersebut tidak diatasi mungkin nanti ke depannya? Kalau untuk dampaknya sendiri yang jelas menghambat kinerja ya pastinya, kayak misal seharusnya itu bisa dilakukan 2 menit, tapi karena caranya masih manual, masih kayak pelan-pelan, itu bisa aja 10 menit. Jadi pekerjaan yang harusnya selesai lebih cepat jadi lebih lama. Kalau untuk dampaknya seperti itu. Menurut Ibu sebagai ASN, apa upaya yang akan dilakukan terhadap dampak tersebut? Kita sebenarnya kan pasti pengen ngajarin ini loh Pak, ini loh caranya gitu. Ya emang harus pelan-pelan, harus dikasih tahu secara lembut, pelan-pelan, diajarin. Kalau sekali minta tahu juga nggak apa-apa, tapi kita harus bisa ngajak gitu. Ayo kita belajar gitu, walaupun pelan-pelan juga apa gitu. Karena itu krusial banget harus. Berarti ini ya, selagi ada kemauan pasti bisa ya, walaupun umurnya juga sudah di atas 50. Iya. Baik, sekian wawancara kami dengan Ibu Anissa Albar. Terima kasih atas waktunya Ibu dan selamat siang. Dari ketiga narasumber yang telah diwawancara, dapat disimpulkan bahwa ketiga isu tersebut berpotensi menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan di lingkungan dunia kerja. Semoga solusi-solusi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Terima kasih.